Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Arcangela Giriani Teresa Rosari, NIM 2103010054, kelas 1B, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Peran Pemerintah Desa Uluwais dalam Pelayanan Administrasi bagi Masyarakat. Langsung saja, alasan saya mengambil judul ini yaitu karena dalam hal ini pemerintah desa Uluwais memiliki peranan untuk meningkatkan dan memberi kepuasan serta kenyamanan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat daerah tersebut di desa Uluwais. Terkadang sering terjadi tumpang tindih dalam masyarakat terkait kebijakan-kebijakan dari pemerintah desa yang tidak memuaskan untuk masyarakat desa Uluwais. Pelayanan akan terlaksanakan dengan baik apabila pemerintah desa dapat memainkan perannya secara langsung dan melibatkan diri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan pelayanan yang diharapkan dapat berjalan secara optimal. Yang kedua, tujuan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam menangani pelayanan terhadap masyarakat di desa. Yang kedua, agar dapat mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa Uluwais dalam mengatasi pelayanan yang terhambat. 3. Agar mengetahui apa saja faktor penghambat dalam membangun desa menjadi lebih baik. Yang berikut manfaat dari makalah. Yang pertama, manfaat teoritis. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskannya dalam bentuk tertulis serta menerapkan ilmu secara teoritis yang penulis terima selama kuliah dan menghubungkannya dengan data yang penulis peroleh dari lapangan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan peneliti dalam bidang ilmu administrasi negara agar mempersiapkan diri untuk terjun ke dalam masyarakat. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama, pengertian desa. Desa merupakan suatu daerah yang memiliki suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat pemerintah tersendiri. Desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi sosial, ekonomi, politik, dan kultur yang terdapat di tempat itu. Dalam hubungan ini pengaruhnya secara timbal balik dengan antar daerah di sekitarnya. Yang berikut adalah pengertian desa menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bintarto, desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat dalam suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain. Yang kedua, menurut Sutarjo Kartohadikusumo, desa adalah suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Menurut Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berikut ciri-ciri desa. Menurut R. Bintaro, pedesaan yaitu suatu perwujudan geografi, sosial, ekonomi, politik, kultural yang terdapat di situ, pengaruh hubungan dengan daerah lain. Adapun ciri-ciri dari desa yaitu 1.
mata pencarian dan homogeni dalam sektor agraris. 2. Bersifat tradisional. 3. Tingkat pendidikan rendah. 4. Proses berjalan lambat. 5. Sarana transportasi sedikit. 6. Masyarakat sangat bergantung pada iklim. 7. Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal antara ribuan jiwa. 8. Ada pertalian persamaan yang sama. Yang berikut, definisi pemerintah desa. Menurut A.W. Wijaja, pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 disebutkan yang dimaksud dengan pemerintah desa adalah kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan pemerintah kelurahan. Struktur pemerintahan di desa. Adapun struktur pemerintahan di desa Uluwai. 1. Kepala desa. 2. BPD. 3. Sekretaris. 4. Kaur pemerintahan. 5. Kaur umum. 6. Kaur pembangunan. 7. Kadus 1. 8. Kadus 2. 9. Kadus 3. 10. Kadus 4. Dan 11. Kadus 5. Peran dan fungsi pemerintah desa dalam membangun desa menjadi lebih baik. Yang pertama, adapun peran kepala desa sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD. 2. Mengajukan rancangan peraturan desa. 3. Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan diterapkan bersama BPD. Yang kedua, sekretaris desa. Tugas pokok, membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan desa. Yang kedua, fungsi. 1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa. 2. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan. 3. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara. 4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa. Yang berikut, kepala urusan umum. A. Tugas pokok. Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha, dan kearsipan, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Yang B. Fungsi. 1. Pelaksanaan, pengendalian, dan pengelolaan surat masuk dan keluar, serta pengendalian tata kearsipan. 2. Pelaksanaan pencatatan kekayaan desa. 3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi desa. 4. Pelaksanaan, penyediaan, penyimpanan, dan pendistribusian alat tulis kantor, serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor. Yang berikut, kaur keuangan. A. Tugas pokok, membantu sekretaris desa dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan desa, pengelolaan sumber keuangan desa, dan mempersiapkan bahan penyusunan APBD desa. B. Fungsi. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan desa. 2. Persiapan bahan penyusunan APB desa. 3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sekretaris desa. Yang berikut, tugas dan fungsi aparatur desa. Yang pertama, tugas. 1. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya. 2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat. 3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat. Yang berikut, fungsi. 1. Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dalam melakukan pembinaan perekonomian. 2. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. 3. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat.
Program pembangunan merupakan suatu rencana operasional tahunan yang akan memuat program-program sektoral tertentu yang dimaksud untuk mendukung pencapaian tujuan rencana. Suatu program yang dianggap baik seringkali mempunyai unsur inovatif atau pembaharuan. Adanya suatu inisiatif baru, pendekatan eksperimental, dan aplikasi-aplikasi gagasan baru. Upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam membangun desa yaitu 1. Peran pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan. 2. Mengaktifkan kelembagaan UPK. 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun. 4. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada SDM. 5. Meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun penjelasannya, 1. Mengaktifkan kelembagaan UPK. Pemerintah desa memberikan pinjaman modal di mana setiap warga yang diberi pinjaman akan mencicil pembayarannya melalui UPK yang ada di desa. Dengan aktifnya lembaga UPK yang ada di Desa Uluwai, masyarakat Desa Uluwai tidak perlu repot-repot meminjam modal ke tempat lain. Pemberian pinjaman modal dari UPK dengan bunga yang rendah akan memudahkan masyarakat desa dalam melakukan pinjaman modal untuk berwirausaha. Sebelum aktifnya lembaga UPK, kebanyakan dari masyarakat desa melakukan pinjaman ke rentenir atau bank lain dengan bunga yang lebih tinggi dari UPK sehingga akan merugikan masyarakat desa yang ingin berwirausaha. Yang kedua, meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah Desa Uluwai dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dengan kegiatan sebagai berikut. 1. Pelaksanaan kerja bakti. 2. Perlombaan desa. 3. Program-program pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. 4. Pembangunan visi. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbasis pada SDM. Yang keempat, meningkatkan pemberdayaan aparatur desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang keberikut, peran pemerintah desa sebagai pelaksana program. A. Pengembangan terhadap agrowisata Lembah Curol. B. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. C. Peningkatan ekonomi produktif. Yang keberikut, peran pemerintah desa sebagai pembina. A. Pembinaan dalam bidang ekonomi. B. Pembinaan dalam bidang kesehatan. C. Pembinaan dalam bidang keagamaan. D. Pembinaan dalam bidang pendidikan. E. Pembinaan dalam bidang keamanan. Yang berikut, faktor penghambat dan pendukung dalam membangun masyarakat desa. Terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi pemerintah Desa Uluwai dalam memberdayakan masyarakat desa, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat sebagai berikut. A. Faktor penghambat. Faktor penghambat peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa adalah sebagai berikut. 1. Partisipasi masyarakat desa. 2. Budaya malas. 3. Ketersediaan fasilitas. 4. Lambatnya respon pemerintah. 5. Kondisi jalan yang kurang baik. 6. Keterbatasan ruang gerak masyarakat. 7. Keterbatasan biaya. Berikut penjelasannya. 1. Partisipasi masyarakat desa. Partisipasi masyarakat Desa Uluwai tergolong kurang. Hal ini terbukti masih ada masyarakat Desa Uluwai yang tidak peduli, lebih sibuk bekerja, pasrah, merasa canggung, serta tidak berani dalam menyampaikan pendapatnya atau mengajukan usulannya secara langsung, sehingga menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat menjadi lambat. 2. Budaya malas. Pemerintah desa telah berupaya memberdayakan masyarakat melalui pemberian pelatihan-pelatihan. Dalam pelatihan tersebut, masyarakat dibekali pengetahuan tentang banyak hal,
berkaitan dengan pertanian dan hasilnya. Namun, masih ada masyarakat desa yang tidak menanggapi hal tersebut dan lebih memilih untuk tidak melakukannya. 3. Ketersediaan fasilitas. Tidak adanya fasilitas yang mendukung dalam kegiatan rapat desa maupun penyuluhan pertanian, seperti LCD, papan tulis, proyektor materi. Penyuluhan serta ketersediaan tempat duduk yang memadai membuat kegiatan pemberdayaan yang ada di desa tidak berjalan dengan baik. Yang keempat, lambatnya respon pemerintah desa Uluwai terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa yang lambat dalam merespon kebutuhan masyarakat mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan. Kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi, khususnya kebutuhan dalam pembangunan desa, yang menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan rendah. 5. Kondisi jalan yang kurang baik. Kondisi jalan merupakan suatu faktor utama kegiatan itu berjalan lancar atau tidak. Melihat kondisi jalan di masing-masing dusun yang ada di desa Uluwai sangat memungkinkan tingkat partisipasi rendah karena akses ke masing-masing dusun sedikit terhambat. 6. Keterbatasan ruang gerak masyarakat. Pada dasarnya, masyarakat desa Uluwai bersedia ikut menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan desa, tetapi pemerintah desa Uluwai cenderung menutup ruang gerak masyarakat untuk bergabung. Pasifnya, masyarakat dalam perencanaan pembangunan berdampak pada pelaksanaan pembangunan yang kurang didukung oleh masyarakat, meskipun pembangunan ini untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Sampai saat ini, ruang gerak masyarakat dibatasi oleh pemerintah desa dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan pemerintah desa, sehingga masyarakat hanya mau ikut berpartisipasi apabila pembangunan itu dilaksanakan oleh panitia pembangunan di dusun masing-masing, meskipun masih di dalam koordinasi desa. 7. Keterbatasan biaya. Masalah biaya adalah masalah klasik dalam setiap melaksanakan kegiatan. Hal ini juga membuat pembangunan di desa Uluwai mengalami lambat. Anggaran yang digunakan untuk membangun desa. Yang terakhir, faktor pendukung. Faktor pendukung peran pemerintah desa dalam membangun masyarakat desa adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama pemerintah desa. 2. Sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni. 3. Kemauan yang kuat dari masyarakat. 4. Pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang berikut adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik simpulan bahwa 1. Secara prosedural dan petunjuk pelaksanaan rencana kerja dan rencana pembangunan secara tertulis untuk Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum bagi level pemerintahan desa atau kelurahan. 2. Langkah yang dilakukan pemerintah Desa Uluwai dengan memberikan kewenangan kepada desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing dusun, memberikan motivasi sendiri bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan yang akan dan dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang ketiga, faktor penghambat, lambatnya respon pemerintah desa, kondisi jalan yang kurang baik, keterbatasan ruang gerak masyarakat, dan keterbatasan biaya. Faktor penghambat ini saling terikat, oleh karena itu, untuk menciptakan pembangunan yang lancar dan baik, faktor penghambat yang ada diselesaikan dan dibenahi satu persatu demi kelancaran pembangunan yang akan dilaksanakan. 4. Faktor pendukung. Sumber daya manusia yang mumpuni, kemauan kuat dari masyarakat, pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, desa yang berpotensi untuk dikembangkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, merupakan aspek yang sangat mendukung untuk kemajuan desa
terutama dari pembangunan kebutuhan masyarakat yang dipenuhi dan didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni, membuat masyarakat aktif dalam setiap program yang direncanakan pemerintah desa. Tidak menutup kemungkinan Desa Uluwai menjadi salah satu desa yang menjadi contoh baik tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam aspek pembangunan desa dan melestarikan komunitas. Sekian presentasi makalah dari saya mengucapkan terima kasih.